Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira Humaira dengan NIM 304021000037. Di sini saya akan membahas tentang Sya'ruman Qoblana. Perlu kita ketahui bahwasanya sebagaimana Nabi Muhammad membawa ajaran Islam sesuai dengan apa yang menjadi risalah baginya dan sesuai dengan keadaan umatnya. Begitupun umat sebelum Nabi Muhammad, mereka juga mempunyai ajaran yang tidak jauh berbeda dengan risalah Nabi Muhammad. Ajaran itu berisi tentang akidah, ibadah, dan hubungan sesama dengan yang lainnya. Selanjutnya, luasnya ajaran Islam itu diterima Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya tidak hanya mengarahkan pada satu dalil yang sudah final seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Salah satu dalil yang harus dikaji dan dipahami atau syariat sebelum Nabi Muhammad seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Begitu dengan Sya'ruman Qoblana. Apa sih Sya'ruman Qoblana? Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Sya'ruman Qoblana. Secara bahasa, Sya'ruman Qoblana itu terdiri dari beberapa kata. Yang pertama yaitu syar'u, yang berarti syariat, hukum yang berlaku. Yang kedua ada man, orang, manusia, atau umat. Yang ketiga ada qoblana, atau sebelum kita. Secara istilah, Sya'ruman Qoblana itu memiliki arti hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada umat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam Sya'ruman Qoblana. Sya'ruman Qoblana yang pertama yaitu Sya'ruman Qoblana yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis yang dinyatakan masih berlaku. Ada Sya'ruman Qoblana yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, namun syariat ini dinyatakan oleh Al-Quran ataupun hadis masih berlaku. Contohnya yaitu hukuman qisas dalam pembunuhan, penyembelihan binatang kurban, diharamkannya umat muslim memakan daging babi, dan kewajiban melaksanakan puasa yaitu pada bulan Ramadan. Hal itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193, yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Selanjutnya ada Sya'ruman Qoblana yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis yang dinyatakan sudah tidak berlaku, yang artinya syariat yang berlaku untuk umat terdahulu namun kemudian dihapus oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu Allah mengharamkan semua binatang yang berkuku, lemak, sapi, dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang di dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang bagi orang-orang Yahudi. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman yang artinya, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang di dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka pada menggunakan mereka dan sungguh kami maha benar. Dalam ayat yang baru saya baca tadi, Allah mengharamkan beberapa sumber makanan hewani. Lalu hal itu dinyatakan telah dihapus dengan ayat dari surat Al-An'am ayat 146, ayat 145, dan hal itu ternyata masih tidak berlaku. Selanjutnya, Sya'ruman Qoblana yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Artinya, di dalam syariat Nabi Muhammad itu, sebelumnya Nabi Muhammad tentunya terdapat banyak hukum yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang terakhir ada Sya'ruman Qoblana yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dan tidak ada keterangan apakah masih berlaku atau tidak. Ada kalanya dalam Al-Quran dan hadis itu disebutkan syariat umat terdahulu, namun tidak dijelaskan atau tidak diterangkan apakah syariat itu masih berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW ataupun tidak. Bicarakan tentang kedudukan Sya'ruman Qoblana. Ada beberapa yang saya cantumkan tentang kedudukan Sya'ruman Qoblana. Yang pertama, Sya'ruman Qoblana yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis dan dinyatakan masih berlaku.
Para ulama telah sepakat bahwa syariat itu tak berlaku. Selanjutnya, sya'ruman qoblana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Para ulama juga sepakat dengan perihal itu, bahwa syariat ini tidak berlaku lagi karena sudah mansukh atau dihapus. Yang ketiga, sya'ruman qoblana yang tidak disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Para ulama pun sepakat bahwa syariat itu tidak berlaku lagi. Yang terakhir, ada sya'ruman qoblana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis dan tidak ada keterangan apa masih berlaku ataupun tidak berlaku. Mayoritas ulama berpandangan bahwa sya'ruman qoblana itu merupakan syariat yang tetap berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu dalil dalam hukum Islam. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa sya'ruman qoblana tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW sehingga bukan merupakan dalil dalam hukum Islam. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum sya'ruman qoblana. Di sini ada beberapa dasar hukum sya'ruman qoblana dan bisa kalian simak sendiri. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh sya'ruman qoblana. Yang pertama, diharamkannya semua binatang berbulu. Allah menetapkan bahwa Bani Israel dilarang untuk memakan daging dari hewan berbulu. Contohnya adalah hewan harimau, hewan kucing, hewan buaya, dan lain-lain. Kedua, disunahkannya hidup memujang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dalam syariat bagi Nabi Zakaria dan Yahya bahwa memujang itu lebih utama daripada menikah. Yang ketiga, diwajibkannya hukuman qisas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagi syariat Nabi Musa bahwa hukuman qisas itu diwajibkan untuk diterapkan. Apa sih hukuman qisas? Jadi hukuman qisas itu hukuman yang sama ataupun seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh sang pelaku tindak pidana. Juga untuk memangkas atau memotong ataupun mengurangi tindak kejahatan tertentu agar tidak terulang-ulang. Dan karena dalam aturannya terdapat pemotongan kehidupan ataupun bisa disebut dengan hukuman mati, pelaku kejahatan yang terbukti bersalah. Yang terakhir ada diharamkannya membalas perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagi syariat Nabi Adam alaihissalam bahwa umat beliau dilarang keras untuk melakukan pembalasan atas perbuatan buruk. Hal itu mengapa Habil tidak melakukan pembalasan sama sekali kepada Qabil ketika Qabil itu bertindak ingin membunuhnya. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang sya'ruman qoblana. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.